Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Tifu Hehega, NIM A1A220012. Saya mahasiswa tingkat 1 kelas A, Prodi S1 Kebidanan Universitas Megariski Makassar. Melalui video ini saya akan membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan janin dan plasenta serta adaptasi janin di eksternal uterin. Di sini saya akan membahas 6 poin. Yang pertama, kehamilan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang ketiga, plasenta. Yang keempat, bagian pada janin. Yang kelima, proses pembentukan plasenta. Dan yang keenam, adaptasi janin di eksternal uterin. A. Kehamilan. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauteri mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Selama proses kehamilan, terjadi beberapa perubahan adaptasi dalam tubuh ibu. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan hematologis berupa peningkatan volume darah ibu, penurunan hemoglobin dan hematokrit, peningkatan kebutuhan zat besi, perubahan pada sistem imunologis dan leukosit, serta koagulasi dan fibrinolisis. B. Pertumbuhan dan perkembangan janin. Perkembangan janin dimulai sejak fase konsepsi, yaitu pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa. Saat ejakulasi, kurang lebih berisi 3 cc sperma dikeluarkan dari organ reproduksi pria yang kurang lebih berisi 300 juta sperma. Tempat bertemunya ovum dan sperma paling sering adalah ampula tuber. Sebelum keduanya bertemu, maka akan terjadi 3 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap penembusan. Yang kedua, penembusan zona. Yang ketiga, tahap penyatuan oosit. Bisa kita lihat di sini, ini adalah gambar tahap perkembangan janin per minggu. Di sini ini gambar tahap perkembangan janin dari minggu ke-8 sampai minggu ke-40. C. Plasenta. Plasenta adalah organ yang terbentuk di rahim pada masa kehamilan. Organ ini berfungsi menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu kepada janin serta membuang limbah dari janin. Plasenta atau yang juga sering disebut dengan ari-ari adalah organ dalam kandungan yang dapat ditemukan pada masa kehamilan. Plasenta merupakan organ yang berperan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari plasenta. Yang pertama, memberikan bahan makanan pada janin. Yang kedua, mengalirkan keluar sisa metabolisme janin. Yang ketiga, memberikan O2 dan mengeluarkan CO2 janin. Yang keempat, menghasilkan hormon-hormon HCG, HPL, estrogen, progesteron, dan sebagainya. Yang kelima, menyalurkan berbagai komponen antibodi ke janin. Yang keenam, menyalurkan obat-obatan yang mungkin diperlukan janin yang diberikan melalui ibu. Yang ketujuh, barier terhadap infeksi bakteri dan virus, zat-zat toksik. Tetapi akhir-akhir ini diragukan karena pada kenyataannya janin sangat mudah terpapar infeksi atau intoksikasi yang dialami ibunya. Struktur dan bagian plasenta. Plasenta berbentuk bundaran yang merupakan kumpulan jaringan dengan lebih dari 200 pembuluh darah. Letak plasenta dalam rahim normalnya pada bagian korpus uterus. Plasenta dikelilingi oleh lapisan amnion. Plasenta ini berisi pembuluh darah lanjut dari tali pusat. Bisa kita lihat di sini, ini adalah gambar struktur dan bagian plasenta. D. Bagian pada janin.
Bagian janin ini terdiri dari struktur yang disebut chorion frondosum dan villi. Chorion frondosum merupakan membran yang melindungi janin yang terdiri dari trophoblas, sedangkan villi dari plasenta yang matang terdiri dari 1. Villi choriali, 2. Ruang-ruang interviller. Proses pembentukannya plasenta. Biasanya plasenta akan terbentuk secara sempurna setelah kehamilan memasuki usia 16 minggu. Pembentukan plasenta dimulai dari perkembangan trophoblas dari hari ke-8 sampai ke-9 setelah pembuahan. Sel membelah sehingga sel yang tadinya hanya selapis menjadi berlapis-lapis dan membentuk rongga yang banyak pada lapisan syncytiotrophoblas atau syncytium. Stadium ini disebut stadium berongga atau lacunar stage. Ini adalah gambar kelainan plasenta. Solulusio placenta. Solulusio placenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya sebelum janin lahir, diberi beragam sebutan. Abruption placenta, accidental hemorrhage. Beberapa jenis perdarahan akibat solusio placenta biasanya merembes di antara selaput ketuban dan uterus dan kemudian lolos keluar menyebabkan perdarahan eksternal. Frekuensi solusio placenta. Frekuensi solusio placenta adalah sekitar 1 dari 200 kelahiran. Intensitas solusio placenta sering bervariasi tergantung pada beberapa cepat wanita mendapat pertolongan. F. Adaptasi janin di eksterna uterin. Di masa akhir kehamilan, janin harus menempuh perjalanan persalinan untuk meninggalkan ibu reproduksinya. Saat memasuki dunia yang bernapas dengan udara, bayi yang baru lahir harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim. Lingkungan luar rahim merupakan perubahan yang drastis bagi neonatus. Oleh karena itu, neonatus harus sering dan teliti. Itu skala agar pengiriman yang dilakukan segera setelah lahir. Ini terdiri dari pengukuran detak jantung, upaya pernapasan, tonus otot, refleksitas, dan warna kulit umum. Bayi baru lahir yang mengalami transisi ke kehidupan eksterna uterin akan mengalami periode reaktivitas. Periode ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama terjadi dalam 30 menit pertama kehidupan. Selama tahap ini, bayi waspada dan responsif terhadap denyut jantung memuncak pada 160 sampai 180 denyut per menit dan kemudian distabilkan ke kecepatan dasar 100 sampai 120 denyut per menit. Bergerak saat auskultasi dan pernapasan tidak teratur adalah temuan normal. Tahap kedua, terjadi penurunan responsivitas dan aktivitas motorik yang diwujudkan dengan tidur.
Periode ini biasa berlangsung dari 1 sampai 2 jam. Tahap ketiga menandai periode kedua reaktivitas. Periode ini dapat terjadi di mana saja dalam 2 hingga 8 jam pertama setelah lahir dan berlangsung dari 10 menit hingga beberapa jam. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.